ya, karena halamannya panjang dan butuh review panjang kali lebar, butuh pengkajian panjang, sehingga membutuhkan waktu, apalagi waktunya banyak dipakai sana sini, sehingga banyak tersita juga untuk fokus di sana. Yang penting nanti ada buku panduan yang sangat lengkap dan utuh, yang nanti bisa teman-teman dapatkan kalau sudah selesai. Baik, ini adalah terkait dengan cat pattern. Kemudian satu materi yang mungkin teman-teman bisa gunakan dan belum kita sampaikan adalah pending order. Ada banyak pertanyaan yang ingin dibahas tentang pending order, ya, karena ini berkaitan dengan satu strategi untuk kita melihat dan membaca peluang dan memanfaatkan. Di dalam pending order ada limit dan stop. Ada limit, ada stop. Limit ini adalah mengharap harga itu memantul. Ini mengharap harga memantul. Sementara yang stop ini mengharap harga lanjut. Ada limit, ada stop. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Ada stop dulu. Kita bahas yang stop dulu atau limit dulu lah. Karena ini yang pertama limit, kita bahas yang limit dulu. Nah, limit ini buy limit ini berarti kita menempatkan pending order atau order tunda ya, dengan harga di bawah harga running atau harga saat ini. Namanya buy limit itu menaruh harga dengan harga di bawah harga running. Contoh misalkan harga running saat ini 1000. Ya, harga running saat ini misalkan 1000. Saya tidak mau bahasanya begini ya. Saya tidak mau harga 1000. Saya mau harga itu ketika harga 600 atau 700 misalkan. Berarti saya pending order dengan harga 700 ini. Jadi bahasa gampangnya adalah penawaran kita dengan harga tertentu. Ini limit di bawah harga yang berjalan atau di bawah harga running. Maka ketika saya menempatkan sell limit di sini, ya, saya menempatkan sell limit di sini. Sorry ya. Oke, harga ini ketika Oke, saya rubah dulu ya, biar nanti tidak salah. Ya, sell limit, buy limit tadi ya. Kita bahas buy limit, sorry ya. Kita bahas buy limit ya. Ya, buy limit bener. Kalau buy limit ini bener yang tadi yang saya sampaikan, kita order tunda dengan harga di bawah harga market. Karena buy limit, saya pikir ini. Sehingga kalau misalkan harga 1000, saya tidak mau harga 1000, saya ingin 700, harga yang 700. Maka saya taruh pending order di sini. Ketika harga turun menjadi 700 atau 600, maka baru order kita eksekusi. Atau bahasanya sudah masuk di sana. Sehingga karena ini saya mengambil buy, harapan saya adalah memantul, harga itu memantul ke atas. Kalau nanti turun, maka berharap mantul. Ini biasa kita gunakan untuk koreksi. Trennya masih naik, ya, trennya misalkan naik, kemudian dia koreksi begini. Nah, saya hadang di sini, buy limit di sini. Maka ketika ini menyentuh area koreksi, harapan saya mantul lagi,
Ya, karena dengan perhitungan analisa ini adalah area retracement. Kita bisa pasang buy limit di sana. Ini kita buy limit. Nah, sekarang ada sell limit. Sell limit ini berarti kalau sell limit ini menaruh sell, pending order sell dengan harga di atas harga running. Ya, ini kondisi-kondisi seperti ini juga bisa kita gunakan ketika nanti market itu koreksi sama. Ya, ketika market koreksi atau menyentuh area resisten. Ketika menyentuh area resisten, kita bisa pending order sell limit. Ini resistennya misalkan ini harganya. Maka kita bisa sell limit di sini. Sehingga ketika ini menyentuh di sini mencapai puncak ini atau ini daerah ring misalkan, ya kita bisa berharap dan kita bisa menghitung potensi itu ketika terjadi area ring atau di area resisten, maka akan mantul begini. Nah, setidaknya kita mendapatkan harga penawaran yang tinggi, ya. Kemudian bergerak sedikit saja, kita akan bisa profit di sana. Oke, ini adalah limit. Kalau limit ini berarti mengharap harga itu memantul. Kalau limit mengharap harga itu memantul. Nah, sekarang kita ganti stop. Kita ganti stop sekarang. Saya coba untuk ganti dengan stop. Ya, kita coba ganti dengan stop sekarang. Nah, yang stop ini mengharap harga itu kalau stop ini mengharap harga berlanjut. Ini biasa kita gunakan untuk mengatasi atau mensiasati fundamental. Ini untuk fundamental. Karena fundamental itu kalau yang berdampak besar atau high risk, gerakannya cepat sekali. Ya, gerakannya ada dua, kalau tidak naik ya turun begitu. Maka kita bisa siasati dengan buy stop, sell stop. Ya, yang sering kita sudah live bareng sama teman-teman yang ada berita itu, bagaimana kita menempatkan pending order di menit-menit terakhir. Dan itu sangat berpeluang untuk kita dapat profit di sana. Karena kita sudah melakukan itu sudah lama bertahun-tahun, bahkan sama teman-teman pas live bareng di Basecamp juga begitu. Namun demikian harus tahu teknik dan strateginya, tidak bisa kita hanya menaruh buy stop dan sell stop tanpa mengetahui tekniknya, karena pasti keseret nanti kalau tidak tahu. Ya, katakanlah ini running, jadi kalau pengertiannya begini, buy stop ini adalah pending order atau order tunda dengan harga atau menaruh harga di atas harga running. Kalau sell stop ini menaruh pending order sell, ya tadi pending order buy. Kalau ini menaruh pending order sell dengan harga di bawah. Di bawah apa? Di bawah harga yang bergerak saat ini. Namanya harga running. Sehingga ketika misalkan marketnya begini, ini runningnya, ya kita anggap harga tetapnya di sini bergerak mulai stabil di sini. Ini adalah harga saat ini. Maka ketika ada berita besar, ada high impact, kita bisa menunggu di menit-menit terakhir sampai ini stabil, kemudian kita pasang di atas dan di bawahnya. Ini buy stop, ini sell stop. Nanti kalau misalkan market bergerak, ya bedanya dengan pergerakan biasa. Kalau pergerakan biasa kan
bertahap, naiknya pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan begitu. Jarang yang sangat ekstrim dengan flashnya jarang. Kalau yang high impact berita itu bisa flash, bergeraknya bisa dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam hitungan detik bisa bergerak dengan cepat. Maka salah satu misalkan kena tek gini, maka buy stopnya harus di close. Artinya ini kan sudah order, profit di close, kemudian sell stopnya di close juga. Sebaliknya kalau bergeraknya turun panjang, set begini, maka segera di close, ini segera di close. Karena kalau tidak seperti itu nanti bisa naik turun lagi, kena semuanya dua-duanya tanpa bisa kita keluar dari dua-duanya. Maka kalau sudah salah satu kena, maka segera di close, ini di close. Baru nanti kita ambil peluang lagi sesudah membaca fundamental. Baik, ini mungkin bisa kita sampaikan dulu. Silakan kalau ada mau bertanya, ada yang kurang jelas terkait materi dulu, terkait dengan yang sudah kita sampaikan, nanti akan kita bahas sekalian nanti biar didengarkan teman-teman yang lain. Ya, silakan dengan Pak siapa? Mengenai ini bisa digunakan untuk sehari-hari, Pak. Bisa saja, sangat bisa, Pak. Buy stop, sell Entry stop dalam keadaan boleh, buy biasa, limit, Pak. sell limit boleh. Justru untuk kehati-hatian boleh kok, Pak. Contoh begini ya, Boleh, biar nanti kita juga bisa menerapkan. Nah, seperti ini misalkan. Nah, seperti ini kita lihat waktunya 30 menit. Waktu 30 menit ini kita bisa siasati. Dalam kondisi seperti ini sekali lagi tadi kondisi ini adalah kondisi yang imbang, kekuatan buy sell-nya imbang. Maka sangat rawan untuk kita mengambil peluang di sana. Maka untuk bisa memastikan salah satu, kita bisa tarik harga tertingginya di sana, ya, atau kita tarik begini. Kita bisa lakukan di sini tandai dengan harga, kemudian yang bawah tandai dengan harga. Di sini kita bisa pasang sell stop, atau misalkan kita diturunkan sedikit, biar tidak pas dengan garis, dengan harapan ini adalah breakout. Ya, kita misalkan bisa taruh seperti ini. Kenapa kita bisa pakai pending order stop dan buy stop dan sell stop? Karena ini masih di area yang masih wajar, di area ring yang masih jauh, masih berpotensi naik dan turun panjang. Maka kita bisa taruh buy stop di sini. Caranya bagaimana? Caranya begini. Ketika sudah ketemu harga di 1790, 177, tinggal klik order. Kalau di HP ya klik order, nanti ada banyak pilihan. Jangan langsung eksekusi pasar, tapi pending order di sana. Nah, pending order nanti ada di sini buy limit, sell limit. Kalau kita maunya buy stop ya tinggal pilih buy stop. Kemudian lotnya diatur. Nah, baru angkanya nanti dimasukkan di sini. Add price ini adalah angka di mana kita masuk di sini. Misalkan buy stop 1790.43. Oke, selesai. Please begitu. Demikian juga untuk sell stop sama, ini tinggal ganti sell stop, lotnya diatur, price-nya ini ikuti yang kita buat 177.57 please begitu. Atau misalkan pakai limit ya, kalau pakai limit bagaimana mensiasatinya? Di sini taruh limit boleh, karena nanti begitu menyentuh ini, jangan jauh-jauh. Kalau limit ini biasanya di area ekornya dia mantul biasanya. Ya, contoh yang ini tadi, ya, contoh yang ini kan ada ekor. Biasa taruh di ekornya. Ya, kalau kita taruh limit, nanti ketika menyentuh, ini naik kan kuat sekali, naiknya kan lumayan. Ini kena buy limit, naiknya lumayan sampai sini 500. Kemudian yang atas juga begitu, yang atas taruh di ujung ekor. Kalau limit ini biasa rata-rata di area-area support resistennya. Kalau limit di area ekor ini kita taruh sell limit dengan harapan nanti menyentuh di sini kembali. Kalau ekor-ekor biasa begitu. Nah, ini kan menyentuhnya di sini, kemudian setelah itu turun. Nah, di sini dapat 500, hampir 500, 400 sekian, 500 dapat. Jadi untuk menyiasati market yang tidak jelas, ini market tidak jelas yang begini nih. Ya, market tidak jelas itu ketika kita entry buy ternyata turun.
ketika kita entry sell marketnya naik lagi begitu. Ya, mudah-mudahan bisa diterima Pak. Iya Pak, Oke. terima kasih Pak. Ya,